itu pada pusing-pusingan nyari tempat magang lah, habis itu pusing-pusingan untuk bikin judul lah. Kalau sekarang mah nggak terlalu pusing lah ya, karena banyak tools, banyak alat bantu yang bisa kalian pakai untuk bikin itu semua gitu. Kalau waktu setahun yang lalu mah belum marak ya, belum banyak adanya AI, jadinya masih bisa dikerjain manual tuh. Kalau sekarang kayaknya tuh sudah banyak banget gitu ya. Bahkan untuk bikinnya pun juga ada yang bisa ngebantuin juga gitu. Tapi nggak sesederhana itu ya. Kita sebagai pembimbing, sebagai penguji juga punya alat bantu loh untuk mendeteksi, oh ini bukan kerjaan manusia nih gitu. Jadi ya itulah PR kalian. Jadi gimana ya, dengan segala fasilitas yang ada belum tentu memudahkan atau membantu kalian sepenuhnya juga gitu. Ending-endingnya balik lagi generik juga gitu lah. Oke. Nah, biasanya saya kalau pas pertemuan pertama tuh kan suka introduction ya, ngasih teknis perkuliahan, ya berhubung teman-teman udah kenal, kita udah pernah ketemu sebelumnya, saya juga nggak banyak bahas lah. Kurang lebih teknisnya sama gitu loh ya dengan yang sebelumnya. Hanya saja ini mata kuliah kita, hmm, mata kuliah yang berhubungan sama coding. Kalau kemarin di Jarkom kita berkutat sama IP address, sama kabel, ya, sama konfigurasi. Kalau sekarang lebih ke aplikasinya gitu ya kan. Cuman sebelum saya lanjut, pasti teman-teman juga udah pernah dapat mata kuliah web dasar kan. Kenapa ini ada web lanjut? Berarti kan ada yang dasar gitu. Itu di semester berapa sih kemarin? Kalau web dasar semester 5, Pak. 4 atau 5? 5 5, Pak, web dasar. 5 ya. Berarti baru Iya. kemarin banget ya. Iya. Jadi ada perbedaan yang paling kontras antara web dasar sama web lanjut ya. Kenapa satu mata kuliah ini dipecah menjadi dua? Yang sebetulnya sih saya pernah jadi mentor di acara bootcamp juga ya. Website fundamental atau menjadi full stack development gitu ya, menjadi website developer seperti itu tuh durasi waktu 3 bulan, yang notabene di situ seminggu bisa 3 sampai 4 kali ketemu ya bootcamp tersebut ya. Itu aja belum cukup waktunya gitu ya untuk ngebedah keseluruhan materi website. Nah, di kita makanya satu mata kuliah ini dipecah menjadi dua, ada web dasar, ada web lanjut. Itu untuk mengkategorikan ya dari tiap-tiap materi biar supaya kebagian semua gitu ya kan. Dan menurut saya pun juga dengan udah dibelah menjadi dua antara dasar dan lanjut ini juga belum mencukupi sih kalau menurut saya. Karena apa? Karena kalau dilihat dari RPS ya kan, kemarin saya nge-share RPS ya di Google Classroom ya. Itu masih sama aja gitu loh dengan beberapa tahun yang lalu yang saya juga pernah ngampu mata kuliah web gitu. Padahal sekarang teknologi web itu kan juga udah update ya, maksudnya udah banyak lah tools-tools yang digunakan untuk mendevelop web, bukan cuman hanya menggunakan PHP dan MySQL gitu loh ya, dan bukan hanya native. Sekarang banyak tools-toolsnya, tetapi saya lihat di situ RPS-nya masih dengan skema yang lama. Oke, nggak apa-apa, karena kan kita di scope akademik ya. Cuman ya baik lagi ya, mungkin teman-teman juga sedikit banyaknya paham dengan karakter saya ya. Jadi kadang-kadang saya nggak begitu berkiblat dengan RPS banget. Kadang-kadang saya modifikasi sesuai dengan realita yang ada di lapangan yang sekarang. Ya mungkin kalau di mata kuliah web lanjut ini kan mata kuliah praktikum ya, di mana teman-teman nanti juga bakal dapat modul yang silakan nanti PJ-nya koordinasi ke TU untuk bisa ngambil modulnya. Kalau terakhir saya megang mata kuliah web lanjut itu sih
bahasa pemrograman PHP yang ditulis di dalam modul itu masih menggunakan PHP 4 kalau nggak salah ya. Sedangkan sekarang itu kan sudah masuk ke PHP 7.2, 7 poin sekian lah. Nah, artinya kan udah ketinggalan ya. Ya itu sih, cuman nggak apa-apa. Paling tidak kita bisa memahami strukturnya, bisa memahami alurnya, logikanya, ya sehingga ketika bentuk source yang teman-teman dapat dari berbagai macam sumber, teman-teman bisa memahami dan bisa memodifikasi lah ya daripada struktur website yang teman-teman udah lihat sebelumnya. Sekarang ini yang terjadi di lapangan ya. Teman-teman web juga si developer jarang tuh dari mereka yang ketika akan membuat website itu beneran dari control plus N gitu ya. Create new dari kosong banget itu jarang sih, rata-rata mereka pada punya master app semua. Maksudnya punya stok aplikasi yang sebelumnya mereka buat dan tinggal merubah atau memodifikasi sesuai permintaan klien. Itu sih. Atau sekarang banyak developer-developer membuatnya menggunakan framework gitu ya, di mana framework tersebut membantu dalam penyusunan strukturnya sehingga si developer tinggal menyesuaikan alur dari eh, struktur menu yang di request oleh si klien atau kebutuhan website yang akan dibuat seperti itu ya. Jadi balik lagi sih kita kebutuhannya untuk apa gitu ya kan. Nah, karena kita juga kebutuhannya bukan hanya sebatas praktikum, kita juga ada teorinya juga sehingga nanti ada pengertian-pengertiannya, kemudian ada pembahasan-pembahasan kayak struktur navigasi di dalam website gitu ya. Kemudian ada tag-tag atau source yang memang di situ memiliki fungsi-fungsi tertentu gitu ya kan. Cuman ya saya sendiri kalau hanya teori nggak langsung dipraktekin kadang-kadang bingung juga ya. Ini maksudnya apa? Penggunaannya saat kapan? Dan fungsinya untuk apa? Kayak gitu. Itu agak bingung. Nah, biar supaya ada acuannya, saya mau coba share screen eh, RPS yang kemarin saya share di Google Classroom ya. Udah dilihat juga kan ya? Sudah, Pak. Iya, sambil kita buka bareng-bareng ya. Oke, kelihatan semua? Kelihatan, Pak. Betul ya. Ini rilis story saya juga cuman pakai mobile, jadi gimana caranya bisa tetap kondusif lah. Kalau dilihat dari RPS-nya total semua ada 16 pertemuan berikut sama UTS UAS ya. Ya ini mah umum gitu loh. Dari pertemuan pertama ini teman-teman diminta untuk mengerti dan mampu menjelaskan konsep dari web server dan hypertext preprocessor atau PHP. Nah, perbedaannya antara yang kemarin itu di web dasar teman-teman membuat website. Tapi kemarin kalian bikin website juga atau cuma latihan coding doang di web dasar? Loading kan? Bikin aplikasi nggak? Bikin website nggak? Enggak, kalau aplikasi belum, Pak. Paling website sederhana doang sih, pakai Website sederhana. HTML. Kayak bikin apa company profile atau CV gitu-gitu paling ya? Ya, sejenis gitu, Pak. Kayak bikin ini menu-menu resto segala macem gitu doang. Wah, oke oke. Berarti cuma front end-nya doang ya, UI-nya doang kan? Betul, betul. Oke oke. I see, I see. Jadi di situ kan teman-teman bikin
bikin tampilannya aja ya, atau bisa disebut kalau website itu ada 2 jenis, ada yang statik, ada yang dinamik. Kalau yang statis itu lebih kepada one way dari server ke kliennya aja. Biasanya berupa berupa informasi tok gitu ya, yang di situ hanya bisa dikonsumsi atau bisa dibaca oleh si end user. Sedangkan end user nggak bisa memberikan feedback atau nggak bisa memberikan inputan yang akan dilihat oleh si server gitu ya. Jadi contoh-contoh penerapannya kayak kayak tadi ya, misalnya kita bikin bikin website tapi kontennya CV gitu. Atau bikin website tapi kontennya portofolio, company profile seperti itu. Ya, jadi end user cuma bisa ngebaca. Adapun form-form inputan yang tersedia di dalamnya itu hanya sebatas pintasan untuk menuju ke third party-nya atau ke pihak eksternalnya. Misalnya, tuliskan komentar Anda. Kalian ngisi 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 nama, terus identitas, terus komentar, submit itu dilarikannya ke email, bukan di internal aplikasinya gitu. Ya. Walaupun ada pintasannya seperti itu ya. Tapi itu termasuk jenisnya statik. Beda kalau yang dinamis. Ya kan? Website yang dinamis itu lebih kepada komunikasi dua arah antara si server dan si klien. Ya contoh sederhananya kayak website LMS yang kita pakai deh ya, gitu ya. Kemarin kalian baru aja ngisi KRS, dosen PA kalian approval, ya kan? Nah, berarti kan dosen PA kalian itu mendapatkan eh, apa ya? Mendapatkan bentuk aplikasi yang nantinya akan ada eksekusi selanjutnya untuk disetujui gitu loh ya. Nah, seperti itulah. Berarti kan ada bentuk komunikasi dua arah antara si server dan si klien. Itu kan leveling ya. Bisa login sebagai mahasiswa, bisa login sebagai dosen PA, bisa login sebagai struktural, dan lain-lain. Nah, itu yang termasuk jenisnya dinamis. Dan kita di web lanjut ini nantinya akan membuat web yang berjenisnya dinamis. Gitu loh. Terus caranya gimana? Ya kita pelajarin dan kita buat di tiap-tiap pertemuan. Gitu ya teman-teman ya. Maksudnya eh, bisa membedakan ya antara web dasar dan web lanjut dan web statis serta web dinamis gitu. Itulah. Jadi kenapa dibilangnya web server ya itu tadi karena dia yang menjadi adminnya, yang menjadi servernya untuk aktivitas eh, bertukarnya informasi dan data gitu. Berikutnya untuk materi yang kedua teman-teman diminta untuk memahamin dan bisa menjelaskan tipe data, struktur kendali, pernyataan, dan kondisi percabangan. Ya, di sini mulai ada instalasi web server, ya, pengenalan direktori web server, terus habis itu meletakkannya di mana. Nah, untuk yang poin 2 ini, teman-teman nanti akan diminta untuk instalasi aplikasi XAMPP atau SAM. Udah ada semua kah? Udah Pak. Udah enggak ya? Aman enggak? Julfi, aman ya? Yang lainnya? Oh udah, oke. Itu biasanya pada dasarnya di bahasa pemrograman baik itu desktop ataupun menggunakan simulasinya di browser, pasti menggunakan SAM sebagai perantara ya atau penghubung untuk bisa mengkoneksikan ke database gitu loh. Jadi setelah teman-teman instalasi SAM-nya, yang kedua adalah tools editor. Nah kalau tools editor, saya nggak ngebatasin, terserah kalian mau pakai apa. Ada yang pengennya enteng-enteng aja menggunakan Notepad++ gitu. It's okay, nggak apa-apa, boleh. Saya juga pakai Notepad++. Atau mau yang lebih hack dikit, ada yang mau pakai Visual Studio, oke boleh, nggak apa-apa, silahkan. Atau ada yang mau pakai Sublime, atau ada yang senang sama visual, biar bisa ditampilin juga simulasinya gitu ya, pakainya Dreamweaver. Nggak apa-apa, boleh, silahkan gitu. Itu ya, dua aplikasi. Yang ketiga ya browser pasti ada lah di perangkatnya masing-masing. Cuman rekomendasi dari saya, browser yang biasa dipakai buat kalian browsing
dengan yang dipakai untuk compile, kalau bisa sih jangan disamain gitu. Karena change-nya biasanya berpengaruh tuh. Gitu. Lanjut, yang ketiga materinya adalah tipe data, struktur kendali, pernyataan kondisi percabangan dengan PHP. Ini ada struktur kontrol, if else, sama statement. Ya, di sini ngobrolin variabel-variabelnya, tipe datanya. Juga di pertemuan keempat, nih kita udah mulai masuk ke, saya sih pengennya di sini baik ketiga ataupun keempat, kita udah mulai masuk ke bahasa pemrograman yang PHP gitu ya. Dasarnya kita udah mulai kenalan sama tekniknya, bahkan kita udah mulai membuat kayak form-form inputan gitu ya. Kayak yang tadi teman-teman bilang kan sebelumnya di web dasar itu udah membuat optional choice gitu ya, form inputan seperti itu. Dan di sini juga kita akan membuat juga gitu ya, yang dimana di situ form-formnya jenisnya nanti berbeda gitu ya. Nanti akan saya siapin juga modulnya. Terus di pertemuan kelima, nah disinilah kita udah mulai masuk meng-create database gitu. Sehingga form inputan yang tadi teman-teman buat itu nanti akan dibuat koneksi yang dimana koneksinya tersebut bisa terintegrasi dengan database-nya gitu. Jadi ada variabel yang memang mesti harus disamakan eh, dengan tabel-tabel yang ada di database. Dan ini case sensitif ya. Makanya kan banyak 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 jokes di luar sana lah gitu ya. Yang bilang, wah kalau sama programmer mah enak ya, titik koma aja diperhatiin gitu. Ya ini kan case sensitif, artinya besar kecilnya huruf, titik koma ya, atau strip dengan min ya, strip dengan min dengan underscore itu beda gitu. Nah itu tadi ya, database management system DBMS kita dengan menggunakan MySQL juga database-nya. Terus yang keenam sama masih di database juga kayak kalau di sini. Cuman saya sih kalau bisa di satu pertemuan kenapa harus double-double gitu ya. Harusnya kan kita bisa beranjak ke materi yang berbeda, kita bisa explore lagi ada apa lagi di dalam website lanjut ini gitu ya. Jadi kalau bisa di satu pertemuan saya sih nggak pengen yang double-double kayak gini. Terus oh ya di sini nih di form inputan tuh ada metode post, ada metode get. Nah ini metode ya, metode sebagai untuk eksekusinya apa nih? Ya. Setelah satu action nanti tampilnya apa dan bagaimana? Apakah langsung nge-report ke dalam tabelnya ataukah langsung ditampilkan ke dalam hasil outputnya? Ya, seperti itu baru UTS. Seperti biasa, saya sih sebelum ujian, baik itu sebelum UTS ataupun sebelum UAS, suka ngasih kuis, ya di mana kuis yang saya ambil ini dari tahun-tahun sebelumnya, ya alhamdulillah sih kemarin saya udah terapin ini juga ke teman-teman di mata kuliah Jarkom dan eh, ya berhasil gitu ya. Teman-teman hasilnya juga maksimal sehingga dari beberapa soal yang saya udah jadikan kuis itu banyak yang keluar saat ujian nih. Karena kan ya kalau di akademik yang mau nggak mau ada tesnya ya yang berupa esai. Kalau saya sih maunya karena ini mata kuliah praktek ya ujiannya dalam berbentuk hasil project juga gitu loh. Saya sih pengennya seperti itu cuman kemarin saya udah ngusulin tapi nggak approve gitu loh. Ya nggak apa-apa. Berarti kan itu bisa saya sisipin di tugas harian atau tugas besar aja. Oke, setelah UTS lanjut ke program input output ya, metode pengiriman data. Ya, kalau input output atau struktur kondisi ini mungkin teman-teman pernah dengar istilahnya IoT ya, Internet of Things. Jadi ada kondisi tertentu atau keadaan tertentu ya, kemudian itu sebagai inputannya dan ketika kondisi ataupun keadaannya itu berubah maka nanti polanya ataupun hasil resultnya juga akan berbeda gitu ya.
Contoh, saya waktu itu pernah buat aplikasi deteksi banjir, gitu ya. Jadi itu menggunakan sensor if-nya ketika volume air itu belum mendekati garis yang ditentukan, if-nya dalam keadaan normal. Else-nya atau sebaliknya, jika sudah volume air naik atau sensornya sudah mendeteksi, maka sensor tersebut mengirimkan ke server ya untuk diteruskan ke end user ya, kitanya nih sebagai end user-nya gitu ya. Bahwa ada notifikasi bahwa eh, volume air naik dan ini menjadi siaga dan eksekusinya berupa apa kayak gitu. Itu salah satu contohnya. Yang selanjutnya di sini juga, nah ini kan tadi udah membuat koneksi, bikin koneksi lagi. Oh ya, bikin CRUD ya, create, read, update, delete. Jadi kalau tadi hanya penanganan form sebagai input data ya ada optional choice ya, terus eh, variabel atau karakter tertentu inputannya. Nah kalau di CRUD ini teman-teman nanti bikin form yang di situ bisa contoh ya, bisa digunakan untuk upload data ya, browse, cari data atau eh, seperti kalian kalau ngisi form online atau registrasi apa gitu ya. Jadi saat pengisiannya salah kan di situ bisa ada opsi untuk merubah ya atau menghapus ya atau menambah kayak gitu. Ntar kita buat setelah TF. Baru di sini kita kenalan sama jQuery. Oh ini CRUD lagi balik lagi di sini. Ini kayaknya strukturnya kurang rapi sih. Baru masuk ke jQuery ya. Terus Azure mampu mengkonsep web hosting. Nah, kita ntar bakal kenalan sama hosting dan domain juga, gitu ya. Mampu membuat grand project yang berupa website yang dikembangkan dengan PHP. Nah, ini berjenisnya natif. Oh ya, ini di sini 14, 15 ini sebagai finalisasi ya. Finalisasi untuk pengerjaan project websitenya. Jadi mulai sekarang teman-teman udah bisa mempitching nih, bisa hunting-hunting nih. Kira-kira kalian akan membuat website apa nih, ya kan, akan membuat website apa, alurnya seperti apa, tampilannya bagaimana, dan outputnya apa. Tapi nggak usah khawatir, ini di tiap-tiap pertemuannya saya akan ngasih modul yang kaitannya bisa digunakan untuk konten atau isi halaman websitenya, sehingga teman-teman nggak dari nol banget gitu. Dan ini juga bukan dikerjakan sendiri, akan lama nanti presentnya kalau paparannya itu satu-satu. Saya pengen sih kelompok aja gitu. Jadi dari sekarang nih ya udah bisa mulai teman-teman persiapkan, bisa di prepare gitu loh ya untuk grand project kayak ini. Ya tadi kita bakal kenalan sama hosting sama domain karena di layanan penyedia hosting mungkin sedikit banyaknya teman-teman udah mulai kenalan juga ya. Di dalamnya itu kan ada file manager yang strukturnya itu mirip atau sama kayak di strukturnya folder sum ya, karena di folder sum itu di dalamnya ada folder htdocs dan strukturnya tuh kurang lebih sama kan dengan struktur yang ada di file manager pada layanan penyedia hosting. Dan di sini kan teman-teman sama sekali nggak ngelihat atau nggak ngebaca framework ya, padahal teknologi web itu ada CodeIgniter, ada Laravel, ya ada CMS, ada LMS gitu loh. Ya modifikasi saya sih. Jadi di luar RPS ini ya sedikit banyaknya kita bakal kenalan juga lah. Walaupun nggak terlalu mendalam, setidaknya teman-teman bisa bisa pahamin gitu. Jadi kalau di selesai mata kuliah web lanjut ini nggak buta-buta banget lah ya terhadap teknologi website yang sekarang ini ada gitu. Oke, studinya habis itu puas selesai. Kira-kira ada yang dibingungin nggak dari RPS ini atau dari penjelasan yang saya udah paparin, udah ada gambaran belum kira-kira kita bakal belajar apa aja di satu semester ini pada mata kuliah web lanjut?
Gimana? Atau pada bingung semua? Halo? Kita masih connect kan ya? Masih terhubung ya? Masih, Pak. Oh, masih. Saya kira nggak ada respon lah. Saya tinggal sendiri. Pada diem, Pak, pada kagak kumpul nyawanya, Pak. Eh, Ya standar lah, begitulah kalau misalnya resikonya ketika pas online saya juga nggak tahu apakah nyimak atau enggak, ya kan? Atau merhatiin atau enggak, saya nggak tahu. Husnuzonnya sih positive thinkingnya adalah oh berarti diem berarti bisa meresapi dan mahamin kayak gitu lah. Oke, biar nggak ngantuk sambil saya absen dulu ya. Iya, Pak, boleh, Pak. Iya. Thank you. R3 sorry R6. Eh, di sini sih total ada 38 mahasiswa. Ini LPS-nya udah disetujui semua kan ya? Mungkin kalau ada yang belum disetujuin atau nanti ketika dipanggil nggak ada, nanti bisa konfirmasi ke dosen PA-nya lagi. Ada Sidik, Dekan, Sidik nggak ada ya. Julian Caesar, Julian nggak ada juga. Muhammad Anwari nggak ada. Risna Aziska, Hadir, Pak. Guntur Iyanandi, Hadir, Pak. oke. Muhammad Rifki, Fahri nggak ada. Farda Hikmatul, Hadir, Pak. masuk. Muhammad Rafi, Hadir, Pak. oke. Muhammad Aryan, Hadir, Pak. oke. Naya Amelia Putri, oh Naya nggak ada ya. Kimli Ramadan Asidiki, nggak ada juga. Muhammad Al Farizi, Hadir, Pak. oke. Syafi Muhammad Arif, Hadir, Pak. Muhammad Zulfan, nggak ada ya. Sabila Rusli, Hadir, Pak. Muhammad Danu Nakamat, Hadir, Pak. Sultan Abyu, nggak ada. Julfi Alfiansyah, so, Muhammad Fauzi Darussalam, nggak ada ya. Rangga Danuarta, hadir Pak. So, Rizky Septiadi, Hadir, Pak. Hadir. Ainur Rahma, Hadir, Pak. Muhammad Alif Ramadan, Saya, Pak. Oke. Firza Putra Rumani, Hadir, Pak. Nabila Salsabila, nggak ada ya. Fajar Ramadan, nggak ada juga. Ferry Kadafi, Hadir, Pak. Iqbal, nggak ada ya. Muhammad Fadilah, nggak ada juga. Hadir, Ini Pak. siapa Muhammad Fadilah? Iya, Pak. Muhammad Fadila. Ya. Ini ada ya. Nama Alifiar, Hadir, Pak. Andri Firmansyah, Saya, Pak. Hadir. Rezi Ahmad Alevi, Hadir, Pak. Zara Nur Afita, Hadir, Pak.
So, Muhammad Arya Ramadan, Hadir Pak, hadir. Yordi Yohanis. Yordi nggak ada ya. Ahmad Reza. Hadir Pak. Oke. Ada yang belum dipanggil nggak? Saya Pak. Apa? Putri Nirmala, NPM 055. Saya juga Pak. Bentar, Putri dulu. Bentar, Tan. 055. Iya Pak. Oke, Putri 55. Makasih Pak. Terus sama siapa tadi? Sultan Pak. Sultan ya? Sultan Abiyu ya? Iya Pak. Pak Muhammad Iqbal hadir tuh Pak. Mana orangnya? Benny udah kan ya Pak ya? Ini udah Ben. Oke, terima kasih Pak. Oke. Udah semua ya? Muhammad Anwari, Pak. Muhammad siapa? Muhammad Anwari. NPM berapa? 2023 435 04 kali 2. 0812. Kosongnya 4 kali 2. Oh, Anwari Nurjaki. Iya, Pak. Oke. Udah ya? Udah semua ya? Oke deh, apalagi ya? Oh ya, nickname-nya dong. Nickname yang di Google Classroom dibenerin lah kalau ada yang namanya nggak sesuai sama absensi. Saya bingung ntar ngasih nilainya. Ada nih, nickname-nya BalX. Ya ampun. Cobalah dibener-benerin lah ya, dicek. Nah, nickname-nya itu biasanya integrate-nya di akun Google. Ya, kalau misalnya nggak sesuai, silahkan dibenerin, disesuaikan biar supaya saya mudah ngasih nilainya. Gitu loh ya. Nyari-nyarinya dan sinkronisasinya gampang. Kalau ini kan saya harus lihat-lihat lagi yang mana gitu. Itu sih. Terus eh, ya paling kalau dari saya sih materinya itu tadi ya, selain introduction saya juga kasih gambaran seputar perkuliahan selama 1 semester. Terus tadi gambaran ya, gambaran perkuliahannya kita bakal ngebahasnya apaan aja. Sampai web server kita juga udah ngobrolin tadi gitu ya. Sampai tools yang digunakan. Harapannya sih setelah ini kalau yang belum install teman-teman bisa install setelah ini, atau yang udah lama belum dibuka bisa dibuka-buka lagi, make sure gitu ya. Biar supaya nanti biar langsung efektif. Gitu ya, teman-teman ya. Bisa Oke, siap. bisa dijalanin ya. Ya Pak. Oke deh, ya itu sih saya minta kerjasamanya nih ya, selama 1 semester biar supaya yang sekarang nih bisa lebih optimal lagi, bisa lebih better lagi daripada yang semester 3 kemarin. Ya, kerjasamanya, komunikasinya biar supaya lebih intens lagi. Ya. Nggak usah sungkan, nggak usah ragu untuk kalau masih ada yang dibingungin atau mau ada yang kurang jelas, untuk nanya, untuk konsultasi, untuk diskusi, untuk sharing, nggak usah sungkan gitu ya. Saya malah seneng. Ya, itu sih yang bisa disampaikan. Selebihnya bisa kita lanjut via WA group ya. Silakan yang mau didiskusiin, ditanyain. Kalau nggak sempat sekarang bisa lewat chat gitu ya. Atau yang malu-malu buat ngobrolnya lewat audio, lewat suara, nggak apa-apa lewat chat. Minggu depan kita masih ada pertemuan apa udah libur sih? Libur Pak. Udah Sudah libur ya. Iya. Berarti ketemu lagi habis Setelah lebaran lah Lebaran. ya. Iya. Kalian halbil lah tuh lah, boleh lah. Boleh. Oke deh, sementara yang sekarang segitu dulu ya. Makasih semuanya. Selamat Bapak. pagi dan siang. Siapa tuh? Bapak, Naya tadi belum absen Pak. Saya standby di grup kirain belum dikirim link Jimit-nya. Ternyata pakai Enggak fix, ini sih baru bangun sih. Ih, sumpah Pak, demi Allah saya lagi di luar Pak. Saya lagi nungguin ini di grup. Tadi saya chat Bapak, saya kirain belum dimulai.
Enggak ada chat masuk kok. Pak Iqbal, Udah Pak. saya hapus. Enggak orang dihapus jadi nggak tahu chatnya apa. Ya udah deh Pak. Pak Iqbal, Pak. Pak, Iqbal udah Bang tadi, Bang. udah. Alhamdulillah, makasih Pak. Pak Fauzi Pak. Ya oke, selebihnya lanjut via chat ya. Thank you semuanya. Selamat pagi, menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.